Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di pertemuan keempat kali ini kita masih membahas materi tentang nilai mutlak. Tapi di video kali ini akan dibahas persamaan nilai mutlak. Kalau sebelumnya kan ada fungsi nilai mutlak, nah sekarang persamaan nilai mutlak. Nah, apa itu persamaan nilai mutlak? Jadi persamaan nilai mutlak adalah persamaan dengan pernyataan di mana ada variabel, kemudian ada di dalamnya ada tanda mutlak. Jadi persamaan dengan pernyataan yang memuat variabel ada di dalam tanda mutlak. Itu persamaan nilai mutlak. Nah, kalau persamaan nilai mutlak itu perbedaannya dengan fungsi nilai mutlak. Kalau fungsi nilai mutlak kan seperti ini contohnya. Misalnya cuman X mutlak dari X tambah 3. Itu fungsi. Lalu toh ibu udah saya contoh. Nah, sekarang sudah ada dia punya tanda sama dengan, makanya dia dibilang persamaan nilai mutlak karena ada tanda sama dengan seperti itu. Nah, oke. Jadi yang pertama, bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Ada 3 bentuk yang akan kita bahas, ada 3 bentuk. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas satu bentuk dulu. Nah, 3 bentuk itu yang pertama, bentuk mutlak dari fx sama dengan p, di mana p-nya lebih dari sama dengan 0 atau p-nya bernilai positif. Yang ini, bentuk mutlak dari fx sama dengan p-nya besar sama dengan 0 atau p-nya bernilai positif. Kemudian yang kedua itu ada bentuk mutlak dari fx sama dengan gx. Jadi mutlak dari fx sama dengan gx. Ruas kirinya di mana fx-nya pakai tanda mutlak dan ruas kanannya itu tidak pakai tanda mutlak, cuman gx. Tapi sama-sama persamaan begitu. Kemudian yang ketiga, bentuk mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx ditambah h. Itu. Jadi 3 bentuk itu yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu mutlak dari fx sama dengan p, dengan p-nya besar sama dengan 0 atau p-nya bernilai positif. Oke, kalau besar sama dengan 0 berarti positif. Kalau kurang dari sama dengan 0 berarti negatif. Itu bedanya ya. Nah, yang pertama, contoh. Kita bahas contoh yang pertama. Selesaikan persamaan berikut. Jadi pers ini persamaan. Udah singkat persamaan berikut, BRKT berikut. Bu singkat karena papan yang minimalis. Oke. Selesaikan persamaan berikut. Mutlak dari X tambah 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi ini salah satu contoh bentuk dari persamaan nilai mutlak. Selesaikan persamaan ini. Jadi kita akan mencari dia punya penyelesaian dari X. Ini. Bagaimana caranya? Lihat ini penyelesaiannya. Oke, adik-adik, ini ya. Ini soalnya kan, mutlak dari X kurang 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini positif 2 atau tambah 2 ini yang ada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dia peroleh mutlak dari X kurang 3 sama dengan 5 kurang 2. Kenapa jadi kurang 2? Karena di sini ada pindah ruas ini positif 2 ke kanan menjadi kurang 2. Tuh, jadi mutlak X kurang 3 sama dengan 5 kurang 2. Ini kurang 2 dari sini. Plus 2 menjadi minus 2 pas ada pindah ke ruas kanan. Sehingga mutlak X kurang 3 sama dengan 3. 3 itu dapat dari 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, ini satu persamaan. Oke. Nah, dari situ ini dia bilang sudah berbentuk ini, berbentuk mutlak dari fx sama dengan p. Mutlak dari fx sama dengan p. Ini fx dan ini p. Hasilnya p-nya bernilai positif. 3 kan? Begitu. Nah, di sini ada 2 kasus di mana kita akan cari untuk P yang positif dan P yang negatif. Seperti itu. Berdasarkan definisi nilai mutlak. Nanti kita akan dapat teoremanya. Nah, untuk kasus yang pertama,
X kurang 3 sama dengan 3. Untuk kasus yang pertama, P-nya positif ya. P-nya positif. X kurang 3 sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 3 ditambah 3. Kenapa tambah 3? Karena ini kurang 3 di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan menjadi tambah 3. Sehingga X sama dengan 6. 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu untuk P-nya positif. P di sini positif. Dapat 3 kan? Nah, kita periksa sekarang. Kita periksa. Kembalikan ke soal. Mutlak X kurang 3 ditambah 2 sama dengan 5. X-nya di sini yang kita dapat 6. Kita ganti di persamaan ini. Kita ganti 6 di X ini. Sehingga dia jadi mutlak 6 kurang 3. Karena X-nya ini kita ganti dengan 6 yang di sini. Sehingga dia jadi 6 kurang 3 tambah 2 sama dengan 5. Mutlak 6 kurang 3 itu dapat 3. Tambah 2 sama dengan 5. Kemudian 3, mutlak dari 3 itu tetap dapat 3. Tambah 2 sama dengan 5. Sehingga di sini di ruas kiri dapat 5. 3 tambah 2, 5. Dan ruas kanannya dapat 5. Sehingga sama. Ruas kiri dan ruas kanan ternyata dapat 5. Sehingga benar kalau kita masukkan nilai 6 di persamaan ini, pernyataan yang ini, X mutlak dari X kurang 3 tambah 2 sama dengan 5, itu menjadi benar. 5 sama dengan 5. Jadi kalau orang ganti 6 di sini, ini pernyataan ini ternyata dia menjadi benar. Karena mutlak X kurang 3 tambah 2 itu memang sama dengan 5, begitu. Oke? Itu untuk kasus yang pertama. Kalau P-nya positif. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, X kurang 3, P-nya negatif di sini. Hasilnya di sini kita dapat negatif. Kita tambahkan negatif. Begitu. X kurang 3 sama dengan negatif 3. Nah, X-nya sama dengan negatif 3 tambah 3. Kenapa tambah 3? Karena di ruas kirinya negatif 3, sehingga pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Sehingga X-nya didapat 0. Negatif 3 tambah 3 dapat 0. Nah, kasus yang kedua ini X-nya ternyata dapat 0. Nah, kita periksa lagi. Kita periksa lagi pernyataan ini. Dari soal pernyataan atau soalnya itu, mutlak X kurang 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, seandainya kita ganti dengan 0 X ini, apakah benar dia nanti dapat 5 juga? Begitu. Nah, kita periksa ya. 0, X-nya 0, kita ganti dengan 0 di sini. 0 kurang 3, mutlak 0 kurang 3 tambah 2 sama dengan 5. Mutlak 0 kurang 3 itu dapat negatif 3. Tambah 2 sama dengan 5. Mutlak dari negatif 3 berubah dia menjadi positif 3. Ingat, Ibu bilang bilangan negatif yang ada tanda mutlak, dia akan berubah menjadi positif. Sehingga mutlak dari negatif 3 itu dapat 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan sini sama. 5 sama dengan 5. Ternyata benar. Jadi penyelesaian untuk persamaan mutlak dari X kurang 3 tambah 2 sama dengan 5, X-nya ternyata dapat 6 dan 0. Tuh, penyelesaiannya. Kita dapat X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 0. Ketika kita rubah P-nya menjadi positif dan negatif. Itu berdasarkan definisi nilai mutlak ya. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Oke adik-adik, nanti misalnya di video ini ada yang kalian belum pahami, silakan tanyakan Ibu, japri di Telegram Ibu ya. Nanti Ibu akan jelaskan kembali terkait dengan contoh yang Ibu berikan ini. Nanti ada video yang berisi juga contoh lain. Nanti tunggu video berikutnya ya. Oke, terima kasih.